Selamat pagi para hadirin, Bapak Ibu orang tua siswa, serta anak-anak siswa-siswi dari TK sampai SMA. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dalam acara wisuda tahun ajaran 2024-2025, di mana tak terasa kisah selama kita menempa ilmu di sekolah Tunas Gading, dimulai dari jejak langkah setiap pagi yang sebentar lagi akan beranjak bersama kenangan yang tidak akan terlupakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Ketua Yayasan Ibu Dr. Leoni Agustina MA, Kepala Sekolah SMA Tunas Gading, Ibu Inta Warik, Kepala Sekolah SMP Tunas Gading, Bapak Andreas, Kepala Sekolah SD Tunas Gading, Ibu Dermawan, dan Kepala Sekolah TK Tunas Gading, Ibu Yanti, serta siswa-siswi Sekolah Tunas Gading yang sama-sama kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di acara graduation tahun 2024-2025. Lebih baik pada tingkat selanjutnya. Tentu kami juga harus menyampaikan bahwa Tunas Gading mempunyai tempat untuk belajar lebih lanjut, yaitu di SMA. Tentu ini pilihan yang menjadi penting untuk kami sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu berkenan membawa atau mempercayakan anak-anak kepada SMA Tunas Gading, maka namun demikian kami tetap mengucapkan selamat kemanapun Anda nanti akan menempuh perjalanan pendidikan selanjutnya kepada anak-anak SMP Tunas Gading, dan juga kepada orang tua SMP. Saya atas nama Sivitas Pendidikan di SMP Tunas Gading mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya selama 3 tahun Bapak dan Ibu menitipkan para putra-putri di SMP Tunas Gading. Saya masih ingat persis 3 tahun yang lalu, banyak siswa SMP yang masih makan saja disuapin, masih diantar. Ya, mungkin bangun saja masih susah, ya, bangun pagi, sehingga beberapa siswa yang memang harus hadir dengan terlambat, ya, di sekolah. Namun 3 tahun berjalan, ada satu perkembangan yang sangat positif, yaitu para siswa mulai menjadi semakin dewasa, semakin tumbuh kepercayaannya untuk menjadi semakin dewasa, dan pada akhirnya tahun 2024-2025 ini para siswa dinyatakan selesai dari SMP dan tentu kelanjutannya di SMA atau di sekolah lanjutan atas yang lain. Itulah Bapak dan Ibu, happy graduation untuk para siswa SMP Tunas Gading, dan selamat memasuki pendidikan yang lebih lanjut lagi di sekolah tingkat atas. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih pada Bapak Andreas atas kata sambutannya. Masuk di acara sambutan kedua, yaitu perwakilan dari siswa SMP Tunas Gading, yaitu Kevin. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi untuk pertama, saya ingin berterima kasih kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru,
dan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara graduation hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada guru karena telah mengajari kami ilmu yang begitu sangat penting untuk masa depan kami. Kita juga mau berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah bersabar untuk menjaga kami dan telah mengurus kami sampai sekarang. Saya masih ingat pas awal masuk sekolah ini, satu kelas masih malu-malu semua dan perkenalan pun masih bisik-bisik. Tapi sekarang kita sudah bisa lebih bersuara lagi, lebih berani lagi untuk maju ke depan dan berbicara seperti saya sekarang ini. Ini semua saya berterima kasih pada Bapak Ibu Guru dan orang tua. Mohon maaf juga jika selama kita dari kelas 7 sampai sekarang kita pernah berbuat salah, pernah membuat guru menangis atau pernah membuat guru bersedih. Dan kepada orang tua, mohon maaf juga kalau sikap kita yang buruk atau hal-hal kita yang kita lakukan tidak baik, maupun sengaja atau tidak sengaja. Untuk kakak kelas kami, saya juga mau berterima kasih karena sudah menjadi kakak kelas yang baik, menjadi contoh yang baik untuk adik kelasnya, dan sudah memberikan ilmu yang baik juga untuk adik kelasnya untuk masa depannya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kevin atas kata-kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah penampilan dari siswi kelas 11 SMA Tunas Gading. Beri tepuk tangan yang meriah. Jauh pangin bintang saat tebing lelengkapan kediman dirinya melangkah ke kasarnya dinada unggal juru ayat cari menyentuh kamu kadang paskan bayang-bayang semua yang mau tenang.
Terima kasih untuk siswi kelas 11. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Yayasan pada yang terhormat Ibu Dr. Leonie Agustina MA. Waktu sudah tepat, persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati dan anak-anakku semua yang saya kasihi. Pada hari ini, khususnya pagi ini, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan anak-anak kita berpentas tampil di depan dalam naungan spotlight. Anak-anak menjadi center of attention dari kita semua, ibu, bapak, guru, baik orang tua, baik saudara-saudaranya, semua di sini menyambut dengan gembira wisuda anak-anak. Selamat bagi wisudawan kita, anak-anak dari TK, SD, SMP, dan SMA akan menyusul. Bapak, Ibu, guru, orang tua murid yang saya hormati, saya teringat selalu bahwa bahagia membuat anak itu bisa berpikiran positif, bisa menciptakan sesuatu kreasi-kreasi baru, menyemangati mereka untuk hidup dan lain sebagainya. Kebetulan beberapa saat yang lalu saya come across gambar-gambar dengan artificial intelligence yang membuat saya begitu shocking. Ya, orang biasa seperti saya misalnya fotonya ketinggalan di mana bisa dibikin saya bicara ini, saya bicara itu dan lain sebagainya. Persis seperti human being, very dangerous. Mengapa saya katakan very dangerous? Karena penyebaran hoax, dunia akan dipenuhi dengan penyebaran hoax seperti ini. Kalau kita tidak pandai-pandai membedakan antara yang asli dan yang hoax, kita akan termakan di sini. Ya, sangat berbahaya. Manusia mudah dikriminalisasi hanya berdasarkan fakta-fakta bahwa dia pernah menyebut ini, bahwa dia pernah berkenalan dengan ini, bahwa dia pernah berbuat ini, merokok kayak menjual sabu-sabu dan lain sebagainya. Ini sungguh berbahaya. Timbul keinginan saya untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi ini. Kita tidak bisa membiarkan teknologi menguasai kita. Kita harus menguasai teknologi. Ya, kita harus berbuat ini. Dari literasi yang saya baca, ada bacaan mengenai emotional intelligence dan intellectual intelligence. Mereka harus digabung bekerja sama untuk membawa kita kepada manusia yang kita harapkan, ya, manusia yang mandiri, manusia yang percaya diri, manusia yang tahu sebab dan akibat. Kalau dia pilih ini akibatnya, kalau dia pilih itu, ini akibatnya. Rasa demikian harus dipupuk dari ketika mereka zaman kanak-kanak. Tentunya kita tidak bisa memberitahu anak-anak harus memilih berdasarkan hati nurani, itu mereka tidak mengerti. Tapi mereka akan kami hadapkan dengan situasi-situasi di mana mereka akan membuat pilihan dan mereka sadar bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihan kita menjadi pilot, kita harus berbuat seperti ini. Pilihan kita menjadi seniman, kita fokus kepada ini. Pilihan kita menjadi pelukis misalnya, kita melakukan pilihan warna-warna yang akan kita ambil, kita pelajari misalnya. Kemudian pilihan-pilihan ini harus kita monitor sebagai guru, sebagai orang tua. Kita wajib membimbing anak-anak kita supaya memilih yang terbaik buat mereka, baik juga buat keluarga dan baik juga buat lingkungan masyarakat. Ini didapatkan dari teori mengenai emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence adalah intelligence yang kita gerakkan, yang kita kembangkan dengan jalan membuat anak itu menjadi center of attention, percaya diri, ya. Anak-anak happy karena pilihannya diakui oleh gurunya. Kalau misalnya tidak diakui, tidak disetujui, ada jalan keluar dan lain sebagainya. Tanpa terasa, penampilan anak-anak di sini atau di tempat lain telah memberikan mereka kebahagiaan tersendiri, telah memberikan mereka kepercayaan pada diri yang lebih. Mereka bahagia karena mereka bisa mempersembahkan sesuatu bagi orang tuanya, bagi teman-temannya, bagi para gurunya. Ini yang harus kita pupuk. Mereka harus mempersembahkan sesuatu yang baik untuk guru, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk masyarakat di sekitarnya. Emotional intelligence
dikembangkan dengan cara demikian. Dan juga di sekolah akan selalu kita pupuk, kita bertekad memasuki tahun ajaran 25-26. Kita beri semangat kepada anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pembelajaran. Aktif bagaimana? Anak-anak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, untuk membuat proyek, guru hanya mengawasi dari belakang. Seperti semboyan kita, Tut Puri Handayani, guru sering-sering berada di belakang, kadang Madio Mangungaso, kadang-kadang Ingaso Sukulodo. Kalau di depan memberi contoh, seperti itu. Nah, diharapkan melalui partisipasi aktif anak-anak, tapi sesuai dengan pace of learning mereka masing-masing ya. Self pace of learning. Ada yang learningnya agak terlambat, ada yang lebih cepat, tidak ada masalah. Semuanya adalah kita, semuanya adalah manusia yang harus kita recognize. Semuanya bertujuan untuk menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Ya, ketika nanti dihadapkan dengan artificial intelligence, mereka bisa tahu ini artificial. Dari mana? Dari cara senyumnya, kayak dari apa? Dari kata-kata yang dia pilih untuk usia sekian tidak mungkin dia bisa berbicara seperti ini. Seperti itu yang mudahnya. Of course, intellectual intelligence juga diperlukan. IQ ini penting untuk menggerakkan orang menjadi lebih smart, lebih pintar dari sebelumnya. Tapi pintar kalau emotional intelligence yang tidak baik juga kurang. Ya, maksudnya belum sempurna sebagai manusia. Kita memasuki tahun 25-26, kita percaya kita akan mengawal pembelajaran di kelas. Tidak ada lagi guru yang menulis-nulis di papan, anak-anak tinggal nyontek-nyontek, salin ulang, itu tidak bisa. Anak-anak harus berpartisipasi secara aktif, ya, menyatakan pendapat, mengkritisi temannya. Kritik itu merefleksikan bahwa kita care dengan teman kita, bukan kita mengajak bermusuhan, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan tentang emotional intelligence dan artificial intelligence, dengan semboyan bahwa kita tidak mau dikuasai oleh teknologi, kita mau menguasai teknologi. Ya, apalagi dengan memasuki digitalisasi pendidikan, penting bagi kita untuk menguasai teknologi. Kita buat apa yang kita mau, jangan diatur oleh aplikasi misalnya, diatur oleh teknologi. In short, ya, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pembelajaran akan berubah di tahun mendatang 25-26, dan pihak sekolah akan mengontrol, memastikan bahwa semua guru memberikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi aktif, ya, untuk ini semua, untuk kebaikan anak-anak kita. Kita akan memberikan sanksi, mungkin rada berat kepada guru-guru yang misalnya membangkang, yang hanya tulis-tulis di papan, kemudian anak muridnya hanya menjalin ulang. Terima kasih semua untuk waktu yang telah diberikan kepada saya, dan kita bersemangat, bertekad untuk menguasai teknologi. Setuju? Terima kasih. Yani atas sambutan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah perwakilan kata sambutan dari orang tua murid SMP. Kepada orang tua Kevin, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak dan Ibu Guru semuanya. Saya mewakili dari orang tua murid, ya, ingin mengucapkan terima kasih yang telah terhingga untuk pengajaran selama di Tunas Gading. Pasti banyak perasaan suka dan duka menghadapi anak-anak kami yang terkasih. Tapi dengan jiwa pengajaran yang baik, anak-anak bisa lulus dengan hasil terbaik yang bisa mereka raih. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak menyenangkan dari anak-anak kami semua, kepada semua pihak yang terkait dalam proses pengajaran selama di Tunas Gading. Terima kasih untuk banyak motivasi yang diberikan untuk langkah anak-anak kami ke depan. Semoga hal-hal baik bisa diteruskan di jenjang selanjutnya. Semoga Sekolah Tunas Gading terus menjadi sekolah yang bisa melahirkan generasi-generasi tangguh dan kuat yang siap bersaing di dunia luar. Hubungan baik yang terjalin selama ini semoga bisa berjalan terus. Amin. Terima kasih, demikian saya sampaikan.
Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Tunas Gading kepada Ibu Wita. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Yayasan SMA Tunas Gading, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Gading, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf Sekolah Tunas Gading, dan yang saya hormati Bapak orang tua murid dan anak para wisudawan yang saya cintai dan saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama dalam acara wisudawan tanggal 3 Juni 2025, di mana hari ini adalah hari yang bahagia buat kita semua karena anak SMA Tunas Gading telah mencapai impiannya, yaitu lulus dari SMA Tunas Gading. Maka dari itu anak SMA Tunas Gading sekarang inilah akan merasakan yang namanya meningkatkan jenjang pendidikannya atau memasuki yang namanya dunia kerja. Maka dari itu anak murid ibu para wisudawan, haruslah kalian meningkatkan dan membimbing ilmu kalian untuk lebih tinggi lagi, atau kalian masuk yang namanya dunia kerja. Jadi kalian harus bisa yang namanya untuk membanggakan orang tua. Nah, di sini ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak murid ibu yang selama 3 tahun sudah menjalani di SMA Tunas Gading. Banyak bekal, pengalaman, bahkan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah SMA Tunas Gading. Biarlah ilmu yang kalian dapat itu menjadi bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kalian atau untuk melanjutkan yang namanya dunia kerja. Maka dari itu, buatlah para wisudawan anak ibu membanggakan nama sekolah kita, yaitu SMA Tunas Gading. Bimbinglah nama sekolah kita ini menjadi maju untuk kedepannya. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah membimbing anak-anak murid SMA Tunas Gading selama 3 tahun mengajar di sekolah ini. Maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua para wisudawan yang sudah juga membimbing anaknya dalam melakukan aktivitas kegiatan sekolah. Akhir kata yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk wisudawan, semoga kalian makin maju ke depannya dan makin sukses untuk mencapai keimpian kalian. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Tunas Gading. Prosesi Purnawiyatan siswa-siswi SMP Tunas Gading tahun ajaran 2024-2025. Ananda Kathleen Aprila Kalista, putri dari Bapak Edi Sadai.
Agustina, putri dari Ibu Leoni Agustina. Ananda Kevin Alvaro, putra dari Ibu Vivi Tianti. Ananda Samantha Aurelia Handoko, putri dari Bapak Handoko. Ananda Rafael Bukit, putra dari Bapak Rusli Bukit. Kepada siswa-siswi SMP diharapkan naik kembali ke atas panggung karena ada foto sesi bersama. Wali kelas 9 Pak Chandra diharap naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Terima kasih kepada siswa-siswi SMP, wali kelas, kepala sekolah, dan acara berikutnya kita akan melihat kembali penampilan modern dance dari siswa-siswi kelas 11 SMA Tunas Gading. Beri tepuk tangan. Sono aja. Habisnya siapa? Ya udah kan. Yeah.
Baik, terima kasih kepada siswi kelas 11. Acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari siswa Tunas Gading kelas 12 yaitu Nuharta Putrajaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Tes. Oke. Selamat pagi yang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kami semua. Saya Nuharta Putrajaya, kelas 12, lulusan kelas 12 dari Sekolah Tunas Gading, ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua untuk menghadir di tempat ini untuk menyaksikan acara kelulusan kami semua. Pertama-tama mungkin selamat pagi untuk Ketua Yayasan Sekolah Tunas Gading kami, yaitu Ibu Leoni. Terima kasih Ibu untuk mengadakan acara hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kepala Sekolah kami SMP, yaitu Pak Andreas, dan SMA Ibu Ita untuk ya diskusi. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, orang tua dari anak-anak ya, untuk hadir di sini. Terima kasih untuk menontonnya dan semoga kalian enjoy untuk hari ini penampilannya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, dan mungkin kata-kata saya hari ini dikit lah ya, nggak banyak-banyak banget. Semangat terus, dan terima kasih juga untuk guru-guru kami sudah menjaga kami dari, kalau dari saya dari kelas 1 sampai sekarang sekolah di Tunas Gading ini, puji Tuhan bisa dilewati, dan senang sama teman-teman dengan guru-gurunya, asik-asik semua lah untuk bisa bilang gitu. Nah, terus terima kasih juga untuk pendidikannya guru-guru. Untuk selama ini kita bisa mengembang dari kami kecil sampai sekarang ini, sampai kita kelulusan ini, benar-benar kita bisa sekarang mandiri, bisa berpikir sendiri gitu lah, bisa melanjutkan kehidupan kita dengan sehat, benar, sempurna, dan seperti ya kita tahu ya kalau misalnya sempurna itu cuma ya tahu Tuhan. Jadi tetapi kita bisa melewati kehidupan ini dengan benar. Terima kasih juga untuk guru-guru mendidik kami, dan terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendidik anaknya untuk bisa kasih saran, kasih pembelajaran juga yang ada di rumah. Kita tahu kalau misalnya guru itu kan orang tua dari sekolah, tetapi kalau kita tidak bisa lupakan orang tua yang ada di rumah. Oke, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Danu atas kata-kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya akan dipersiapkan siswa-siswi dari SMA Tunas Gading. Prosesi Purnawiyata siswa-siswi SMA Tunas Gading tahun ajaran 2024-2025. Ananda Andre Aulia, putra dari Bapak Saiful Rona. Kalista Nafi Cahyarani, putri dari Ibu Ita Sri Wahyuni. Ananda
Abraham Gultom, putra dari Bapak Franz Gultom. Gracia Wijaya, putra dari Bapak Hani. Mona Amelia, putri dari Bapak Thomas. Nuharta Putrajaya, putra dari Ibu Alfa Hardianti. Ananda Tristan Ezra Christopher, putra dari Ibu Bekel Lori. Kepada siswa-siswi kelas 12 diharap naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama, dan kepala sekolah juga wali kelas.